Andai kata Alia ini punya niat baik, udahlah. Iya udah, ada masalah rumah tangga aja. Nggak usah nurutin emosi begitu. Ini buat orang-orang yang bilang itu laporan istrinya. Loh, istrinya dihadirkan nggak di sidang? Dihadirkan. Lucu itu. Di persidangan itu, hakim tahu, jaksa tahu. Bahwasanya yang dibilang, kok bisa tahu itu Fahim Jabul? Pernah lihat? Nggak pernah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit menghapus dosa, menambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sekarang kita masuk ke konten tentang Kiai Fahim. Masih ada aja orang yang nggak paham tentang arti kata fakta persidangan. Fakta persidangan itu bukan asumsi, bukan pendapat, bukan perkiraan. Fakta persidangan itu semua yang terjadi di dalam ruang sidang. Khususnya untuk Kiai Fahim ini, berarti kalau di fakta persidangan itu ada hakim, ada jaksa yang kemarin kita tampilin wajahnya, ada terdakwa Kiai Fahim, dan ada pengacaranya Kiai Fahim, dan ada saksi-saksi di situ. Orang-orang ini perlunya pembelajaran masalah hukum. Sekali lagi, jangan kalian benci sama orang, lalu semuanya harus kalian cap salah gitu. Ada postingan gue yang mengajak untuk membela ulama kita. Itu masih banyak orang yang komentar begini ya di berbagai postingan tentang pelapor. Ada kok pelapornya. Duh, memang pelapor ada. Adalah pelapor. Kalau polisi nggak mungkin menindak kalau nggak ada pelapor. Nih, itu laporan dari istrinya dan ada yang lapor. Iya. Yang terjadi di fakta persidangan, sayang, dan semua rakyat Indonesia, istrinya Fahim ini didatangkan nggak ke persidangan? Didatangkan. Dihadapkan nggak ke hadapan majelis hakim? Dihadapkan. Ditanya nggak? Ditanya. Pernah nggak ngelihat pencabulan itu? Nggak pernah. Nggak pernah. Loh, kok bisa tahu ada cabul? Iya, soalnya Fahim sering ngasih uang. Ini loh yang gue maksud. Hati-hati kiai-kiai. Itu pernah gue bahas sama pengacaranya Kiai Fahim. Ngasih uang itu dianggap cabul nanti. Itu fakta persidangan loh. Itu ada di persidangan loh. Jadi ini kecemburuan yang luar biasa dari istri Fahim ini.
Cuman kan, ya Allah, kalau udah cemburu banget ya begitu. Jadi salahnya Fahim ya itulah. Milih istri mungkin gak istikharah. Ini terjadi di fakta persidangan. Itu tiap orang-orang gue tanya tuh komentarnya, lu tahu arti kata fakta persidangan nggak? Diam langsung. Langsung diem. Jadi orang ini masih, ya Allah. Ya kita nggak tahu ya. Apa ya kok bisa sampai sekuat ini ya istri Fahim gitu. Sampai bisa begini gitu. Ya kita nggak tahu ada yang menunggangi atau kagak, gue nggak tahu. Memang dia yang lapor. Dia, dan ini pernah gue angkat istri Fahim ini. Ini salah satu konten gue nih. Sampai gue bilang yang mulia Bunyai no. Dia kalau kemana-mana pakai cadar. Tapi di TikTok joget-joget nih. Nggak percaya nih. Itu yang kiri dia ya. Yang kiri sono. Yang kiri sono itu. Tuh. Jadi memang kalau sudah yang pelapor istrinya apakah itu Fahim cabul? Loh, yang jadi masalah para korban itu loh yang dibilang. Kalian tahu nggak? Ini Alia itu datang ke rumahnya Syarifah Nabila, itu banyak saksinya itu. Sampai mengeluarkan kata-kata yang nggak pantas. Marah-marah. Mengintimidasi. Lo Babe tahu dari mana? Dari Nabilanya, dari keluarganya Nabila. Jadi buat kalian, ayolah. Ini masalah kecemburuan. Memang Allah udah bilang, inna kaidakunna adhim. Sesungguhnya tipu daya perempuan itu besar. Dan Fahim ini, ya itulah salahnya lah. Kenapa waktu milih istri nggak istikharah mungkin. Jadi buat kalian semuanya, kalian boleh nggak suka Kiai Fahim, boleh, mau benci silakan. Tapi hargai kebenaran gitu. Ini masalah rumah tangga sebenarnya. Cuman yang gua nggak suka, masalah rumah tangga kenapa harus nyeret para santriwati. Itu kurang ajar. Lu mau cerai, mau apa, bukan urusan gue. Tapi kenapa harus mengorbankan santriwati? Harus mengorbankan santri, harus mengorbankan pondok pesantren. Andai kata Alia ini punya niat baik, udahlah. Iya udah, ada masalah rumah tangga aja. Nggak usah nurutin emosi begitu. Ini buat orang-orang yang bilang itu laporan istrinya. Loh, istrinya dihadirkan nggak di sidang? Dihadirkan. Lucu itu. Di persidangan itu hakim tahu, jaksa tahu. Bahwasanya yang dibilang kok bisa tahu itu Fahim cabul. Pernah lihat? Enggak. Nggak pernah. Iya, Fahim itu sering ngasih uang sama anak-anak. Lu kalau ngasih uang sama anak-anak dibilang cabul, ngasih uang sama santri dibilang cabul, kan berat itu namanya. Buat orang-orang yang masih benci Kiai Fahim, silakan. Tapi lihat itu fakta persidangan. Dan buat jaksa, ya Allah. Masa ya Allah. Ngasih uang ke santri dibilang cabul. Ini nggak masuk akal. Ini yang ngomong sama Babe. Bukan, fakta persidangan. Fakta persidangan. Si Alia ini dihadirkan di fakta persidangan. Begitu.
Sesuai fakta persidangan. Dan dia kalau di luar pakai cadar, di TikTok joget-joget. Ini kapan kejadiannya, Be? Fahim ditahan ini kejadian. Jadi sekali lagi lah, ayolah buka hati semuanya. Kalian tahu nggak makna fakta persidangan itu? Ini bukan lagi pendapat gue, bukan. Bukan lagi pendapat santri aja, bukan. Bukan pendapat jaksa aja, bukan. Tapi ini terjadi di ruang sidang. Ini faktanya terhadap suatu peristiwa, terhadap satu kasus. Faktanya seperti itu. Di dalam persidangan tidak terbukti Kiai Fahim melakukan pencabulan. Baik dari pengakuan para korban dan saksi dan korban. Ya, bagaimana kalau katanya Alia? Iya, itu sering ngasih uang. Loh, gimana ya sering ngasih uang? Dibilang cabul. Kita ini bahaya nanti. Semua pondok bisa sering ngasih uang cabul nanti. Hah? Ini. Ya ini pelapornya ini. Memang ada pelapornya, tapi pelapornya bukan korban. Jadi kesimpulannya, kenapa gue buat konten ini? Karena masih ada aja orang-orang yang punya kebencian ya. Bolehlah benci sama Fahim. Tapi kebenaran ya kebenaran. Paham nggak kalian semuanya? Mudah-mudahan paham. Dan ini mudah-mudahan juga menjadi dasar juga. Yang kita sampaikan ini semuanya fakta persidangan. Gue ini kalau nggak nyampein fakta, itu selain dosa sama Allah SWT, ya hukum di Indonesia ini nggak boleh menyampaikan kebohongan. Dan yang kita lakukan sekarang ini adalah membela kebenaran, bukan lagi Fahim. Kalau masalah rumah tangga, selesaikan baik-baiklah. Rumah tangga iya dah. Urusan jangan nyeret-nyeret santri, jangan nyeret-nyeret pondok. Itu kurang ajar namanya. Lu nih buat yang bilang istrinya Fahim nih. Nah, kalau di luar cadar bisa dia begitu. Ya, joget-joget juga no. Terpaksa gue tampilin lagi karena masih ada aja orang-orang yang begitu. Ini jadi pelajaran buat semuanya. Ini gue tampilin insya Allah jadi pelajaran. Tetap fakta persidangan memang Kiai Fahim ini dilaporkan oleh istrinya. Nih, itu fotonya ya, Ade yang dia kalau lihat yang foto atas itu cadaran di depan media, di sono joget-joget, nah itu pelapornya. Dan di fakta persidangan juga ini istri Fahim ini yang pelapor ini juga nggak melihat adanya pencabulan secara langsung, nggak ada. Dan saksi-saksi semuanya mencabut BAP, merubah BAP. Dan yang paling utama adalah hasil visum et repertum. Tidak ada tanda kekerasan seksual dan tidak ada pecahnya selaput keperawanan. Jadi tidak ada pencabulan sama sekali. Itu fakta persidangan. Jangan dihukum Kiai Fahim dengan tuduhan pencabulan. Itu fitnah keji. Demi Allah itu fitnah keji. Di dunia kalian akan insya Allah akan menerima akibatnya yang pasti di akhirat kalian. Memfitnah ulama, hati-hati kalian. Darah ulama beracun. Kalian akan mendapatkan hukuman dari Allah SWT. Buat Pak Hakim, Pak, kami berharap Bapak tetap bisa tetap independen memutuskan perkara ini dengan sebaik-baiknya. Dan buat umat Islam kita akan kawal terus ini. Tidak bisa dibiarkan. Kita harus tunjukkan bahwasanya umat Islam siap membela ulamanya yang diduga dikriminalisasi oleh banyak orang sebenarnya. Kok bisa? Nih, laporan dari istrinya. Ini lo istrinya, gue kasih tahu lu. Lu cuman komentar lewat media, gue turun ke lapangan. Gue kawal nih kasus. Dari mulai penyidikan sampai persidangan. Gue mendampingi juga, selain pengacaranya Fahim. Dan gue mendampingi para santri. Jadi ini fakta persidangan. Jangan main opini-opini media aja lu, tapi turun ke lapangan kagak berani. Itu aja dari gue. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran. Silakan sebarkan guys. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang nggak tahu fakta persidangan, nggak tahu istrinya Fahim yang mana. Sok-sokan.
Ini loh masalahnya. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Oh tahu, kerennya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya, ini nomornya.